Orang kalau itidal itu kan bacanya sami Allahu liman hamidah. Karena dulu ada cerita kan, dulu itu ketika itidal itu tetap Allahu Akbar, tidak sami Allahu liman hamidah. Sampai pada suatu ketika Allahu 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 Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Faslun arkanus sholati sab'ata asyara. Faslun ayada faslun hada utawiki faslun iku ana fasal suwiji. Arkanus sholati sab'ata asyara. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat sab'ata asyara iku ana 17. Jadi setelah kita membahas mengenai kemarin jadi syarat-syarat orang itu wajib sholat, kemudian udzur-udzur sholat juga sudah kita bahas. Kali ini kita akan membahas mengenai rukun-rukun sholat. Rukun sholat itu ada 17. Maka di tempat ini dijelaskan arkanus sholati sab'ata asyara. Rukun sholat itu ada 17 dengan menghitung tumak nina menjadi 4 rukun. Jadi ada yang mengatakan bahwa rukun sholat itu hanya 13. 13 itu tumak ninanya semuanya dihitung 1 tok. Tapi kalau di sini tumak ninanya dihitung 4, sehingga tidak hanya 13 tapi menjadi 17. Al-awalu tawi kang pertama, ini rukun sholat yang pertama. An-niyatu iku niat. Jadi niat mengerjakan sholat, niatnya bil qalbi, niatnya di dalam hati. Jadi ketika seseorang niat tanpa melafalkan niatnya, dia niat sholat tapi tidak dilafalkan, tidak menjadi masalah. Karena talafut biniyat itu hukumnya sunnah. Kalau ada orang niatnya dilafalkan tapi ma'al ghuflatil qalbi, artinya itu gak ada kerentek niat melaksanakan sholat. Jadi mau ngomong-ngomong tok, artinya gak ada kerentek menjalankan sholat. Ini malah justru niatnya gak sah. Karena memang terkait niat sholat itu fi'lul qalbi, pekerjaan hati. Maka ketika ada kasus, misal ada orang ketika melafalkan niat sholatnya sholat zuhur, tapi yang dilafalkan itu asar. Yang dilafalkan asar tapi artinya kerentek sholat nomor zuhur. Jadi pas selesai sholat ditanya sama teman sebelahnya, loh kamu tadi sholat apa? Ya sholat zuhur. Enggak, kamu ngomongnya yang dilafalkan itu asar. Enggak, hati saya kerenteknya sholat apa? Zuhur. Itu tetap yang dimenangkan adalah qasdu fi'li yang bil qalbinya. Yang dimenangkan kerentek yang ada di hatinya. Jadi yang dilafalkan itu enggak, tetap yang dimenangkan apa yang ada di dalam hatinya. Lah kenapa kok kemudian mengucapkan itu hukumnya sunnah? Karena mengucapkan niat, melafalkan niat itu membantu hati kita dalam berniat. Jadi andaikan kok ada perbedaan apa yang ada di dalam hati dan apa yang keluar di mulut, itu tetap nanti yang dimenangkan adalah apa yang ada di dalam hati. Itu terkait niat. Lah, niat sendiri itu ada 3 derajat.
ada 3 tingkatan tergantung sholatnya. Terus niat itu kalau niat sholatnya sholat fardu itu minimal ketika niat itu ada qasdul fi'li. Qasdul fi'li itu berarti kalau kita niat itu ada kata-kata usoli. Kemudian ada al-fardiyah, kefarduannya itu harus disebut kalau sholatnya sholat fardu. Kemudian yang ketiga takyin. Takyin itu menentukan sholatnya sholat apa, fardunya fardu apa. Jadi kok misal jenengan sholat duhur, terus dalam niatnya itu jenengan yang wajib, yang minimal itu jenengan cuma mengiatkan usolli fardhu duhri, Allahu Akbar, itu pun cukup. Nek sholat fardu itu harus ada qasdul fi'li, usolli, kemudian ada fardunya, kemudian fardunya apa, itu ditakyin. Usolli fardhu duhri Allahu Akbar, itu pun cukup. Itu kalau sholatnya sholat fardu. Kalau sholatnya sunnah, sholat sunnah yang punya waktu, kayak sholat qobliyah, sholat ba'diyah itu kan punya waktu. Sholat duha itu kan punya waktu. Atau sholat sunnah yang punya sebab, kayak sholat tahiyatul masjid atau sholat gerhana. Itu kewajiban dalam niat itu hanya 2 tok. Yang pertama adalah qasdul fi'li, usoli. Yang kedua takyin, sholat sunahnya apa. Terus misal kalau jenengan sholat duha hanya berniat usolli duha Allahu Akbar, itu cukup. Itu cukup. Nah kalau ada orang sholat sunnah, ya sholat sunnah mutlak, sholat yang gak ada batasan waktu, tidak ada sebabnya, itu hanya usolli Allahu Akbar, itu sah. Hanya usolli Allahu Akbar. Prakteknya sholat sunnah 2 rakaat itu dalam segi niat itu sudah mencukupi. Jadi kita itu sejak kecil diajari niat versi yang paling lengkap. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Aslinya kalau niatnya hanya usolli fardhu duhri Allahu Akbar, sudah dianggap cukup. Atau misal makmum ya usolli fardhu duhri makmuman ditambah lillahi ta'ala misal, itu juga sudah cukup. Tidak harus kemudian menyebutkan sholat duhurnya berapa rakaat. Kemudian sholat duhurnya misal mustaqbilal kiblati, itu juga tidak harus. Jadi terkait niat itu ada 3 derajat atau 3 tingkatan. Kalau niatnya fardu berarti ada 3 minimal. Usolinya, fardunya, sama fardunya apa, takyin. Kalau sholatnya sunnah yang punya waktu atau sebab berarti minimal 2. Usoli sama sholat sunnahnya apa. Usoli duha, usoli tahiyatul masjid misal. Kalau sholat sunnahnya itu sholat sunnah mutlak, tidak ada ketentuan waktu, tidak ada sebab, itu cukup usolli Allahu Akbar, itu sudah dianggap cukup. Jadi simpel, niat itu sebenarnya tidak harus panjang-panjang. Kalau kita berbicara asal cukup berarti minimal tadi. Asani utawi kang kaping pindho takbiratul ikhrami, itu takbiratul ikhram. Allahu Akbar. Takbiratul ikhram ini harus diucapkan Allahu Akbar. Kenapa disebut dengan takbiratul ikhram? Karena dalam prakteknya kita membaca takbir, kita melafalkan takbir. Ikhram itu maksudnya ketika kita takbir, sesuatu yang sebelum takbir itu boleh dilakukan, tapi setelah takbir itu menjadi haram dilakukan. Contohnya nopo makan. Sebelum takbiratul ihram, orang itu kalau mau makan kan boleh. Jenengan mau sholat, ngopi dulu boleh. Tapi setelah jenengan takbiratul ihram Allahu Akbar, berarti sudah tidak boleh ngopi, nggak boleh nopo makan. Makanya dinamakan takbiratul
ihram takbir yang merubah sesuatu sebelum takbir itu semula boleh dilakukan, tapi gara-gara takbir kemudian tidak boleh dilakukan. Makanya namanya takbiratul ihram. Asalisu utawi kang kaping telu al-qiyamu iku ngadeg alal qadiri ing atase wong kang kuwasa fil fardhi ing dalem salat fardhu. Jadi kalau sholatnya sholat fardu, orang kalau mampu berdiri berarti wajib berdiri. Kalau nggak mampu berdiri baru boleh duduk. Kalau nggak mampu duduk boleh tidur miring. Kalau tidak mampu tidur miring boleh tidur terlentang. Kalau mampunya hanya isyarat pakai mata, boleh semampunya. Itu terkait sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah, orang boleh mengerjakan dengan cara duduk meskipun mampu berdiri. Tapi yang jelas, kalau dia duduk, memilih duduk padahal mampu berdiri, berarti sholat sunnahnya pahalanya separuhnya orang sholat yang dilaksanakan dengan cara berdiri. Jadi misal jenengan, aku tak sholat tahajud karo lungguh misal, nggak apa-apa, nggak menjadi masalah. Khusus sholat apa sunnah. Tapi kalau sholat fardu wajib, kalau mampu berdiri ya harus berdiri. Tidak boleh kemudian memilih duduk padahal mampu berdiri, karena ini fardu ya, atau rukun ya, atau rukunnya sholat. Jadi tadi sudah 3 yang berupa ucapan baru 1, yaitu takbiratul ihram. Karena memang sholat itu lebih banyak rukun yang sifatnya fi'li, pekerjaan, daripada rukun yang sifatnya qauli, ucapan. Arabi utawi kang kaping 4 qiraatul Fatihati iku maca Fatihah. Yang keempat adalah membaca Fatihah. Ini berarti rukun qauli. Gak boleh baca Fatihahnya itu gak ada suaranya, cuma bibirnya gerak-gerak tok, mocone ning jero ati gak boleh. Harus ada suaranya. Minimal kalau sholatnya sendiri, dia dengar sendiri, dengar bacaannya dia sendiri. Kalau sholatnya jamaah, dia jadi imam, kebetulan sholatnya itu sholat yang sunat jahr, sunat dibaca keras, kayak sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, berarti nanti membacanya harus keras. Keras itu dalam artian selain dia mendengar bacaannya sendiri, orang lain juga dengar. Jadi bedanya dibaca pelan sama keras itu seperti itu. Kalau dibaca pelan, dia mendengar bacaannya sendiri. Kalau dibaca keras, berarti tidak hanya dia yang dengar, orang lain juga dengar. Nah, sekarang kalau misal ketika orang baca Fatihah, Fatihah itu wajib dibaca di tiap rakaat sholat. Sholatnya subuh 2 rakaat ya wajib baca minimal, ya bukan minimal ya, bacanya ya harus 2 rakaat itu. 2, 4 ya 4, ada Fatihahnya semua. Maghrib 3 ya 3. Tiap rakaat harus membaca Fatihah. Lah baca Fatihah itu dibaca dalam posisi berdiri ketika dia mampu. Kalau mampunya duduk ya baca Fatihahnya dengan posisi duduk. Nah sekarang misal ada orang tidak hafal Fatihah, anyar-anyaran mlebu Islam, ora teyeng maca Fatihah. Terus yang dibaca apa? Pilihannya 1, dia membaca ayat dari surat lain misal. Misal dia kok nggak hafal Fatihah, tapi hafal Qul Huwallahu Ahad, itu boleh dibaca. Boleh membaca surat itu boleh. Ketika orang tidak mampu membaca Fatihah, boleh membaca 7 surat dari Al-Quran. Syukur-syukur 7 surat itu berurutan. Tapi dengan syarat hurufnya tidak boleh kurang dari hurufnya Al-Fatihah. Nah, misal Al-Fatihah itu kan hurufnya sama Qul Huwallahu Ahad kan lebih banyak Fatihah. Berarti ya baca Qul Huwallahu Ahadnya jangan cuma sekali.
Misal baca qul huwallahu ahadnya 3 kali. Kira-kira dia punya prasangka hurufnya itu sudah sekadar hurufnya Al-Fatihah. Nah sekarang misal masa mau Fatihah wae ora apal, apa meneh surat yang lain. Terus alternatifnya apa? Kalau nggak apal Fatihah, nggak apal surat-surat yang lain, boleh nanti diganti dengan dzikir. Ya, dzikir misal kayak dzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim misal. Atau ditambahi masya Allah kan wa malam yasha lam yakun. Tapi dzikir ini kalau dihitung hurufnya belum mencukupi atau belum setara dengan hurufnya surat Al-Fatihah. Berarti dzikir ini perlu diulang-ulang. Kira-kira itu hurufnya sudah sama dengan hurufnya Al-Fatihah. Jadi misal gak apal Al-Fatihah bisa diganti dengan membaca dzikir tadi diulang-ulang. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Diulangi misal ping 5 atau ping 7 aman. Itu sudah cukup. Nah sekarang misal Fatihah gak apal, surat lain gak apal, dzikir yo ora teyeng. Piye terus? Ya yus meneng kadar seperti orang membaca Fatihah. Jadi misal orang baca Fatihah butuh waktu 1 menit, berarti dia diem 1 menit. Tapi dengan ketentuan dia harus nopo niku belajar. Jadi dia punya kewajiban harus belajar nopo Al-Fatihah meskipun dia menempuh jarak tertentu untuk belajar Al-Fatihah. Misal jenengan butuh ke Banjar kota misal arep belajar Fatihah sing iso ngajari rumahnya di sana, jenengan wajib ke sana. Karena memang Fatihah itu hukumnya wajib di dalam sholat. Kalau surat-suratan itu kan hukumnya sunnah. Jenengan apalnya Fatihah kok, ora apal surat yang lain. Ketika sholat maghrib rakaat pertama Fatihah, bagian maca surat ora apal, macane diulangi Fatihah lagi gak apa-apa. Jadi karena Fatihah itu kan surat termasuk surat Al-Quran. Jadi kesunahan membaca surat itu sudah gugur ketika dia memilih mengulangi bacaan Al-Fatihah. Itu gak apa-apa, ya kan? Go sing ora pengalaman misal imami Fatihah berfatihah Fatihahnya kan, makmumi subhanallah ya kan, mengingatkan loh ora iki maca suratnya tak ganti. Maca suratnya aku memang milih maca surat apa? Al-Fatihah misal. Jadi misal membaca Al-Fatihah lagi diulangi itu tetap sudah dapat kesunahan membaca apa surah. Itu tadi nggih wis pol mentok nek ora apal Fatihah, ora apal surat lain yang di dalam Quran, ora apal dzikir apapun wis meneng wae. Meneng dengan durasi yang sama seperti durasi orang yang baca Fatihah. Al-Khamisu utawi kang kaping 5. Lah ini nanti di selanjutnya itu ada syarat-syarat tertentu. Kayak misal maca takbir niku pripun. Nggih, misal lafale diganti ora Allahu Akbar diganti Allahu Somad misal oleh napa boten. Terus nanti Fatihah itu syaratnya bagaimana? Nggih, karena Fatihah itu tasdidnya itu nggak boleh dikorupsi. Misal iya karena butuh iya kan enten tasdidnya dikorupsi itu Fatihahnya nggak sah, nanti ada pasal tersendiri. Al-Khamisu tawi kang kaping 5 ar-ruku iku ruku. Ruku niku posisi bungkuk. Sekiranya tiang itu telapak tangannya bisa menjangkau napa niki lututnya. Niki. Ini ruku. Asal bisu tawi kang kaping 6 atumak nina tu iku tumak nina niku meneng. Jadi anggota-anggota yang lain niku berhenti, tetap di tempatnya masing-masing. Fihi dalam ruku. Jadi tumak nina itu diam sejenak kadar membaca
subhanallah. Terus misal jenengan nalikane ruku, kaprai orang ketika ruku itu kan baca tasbih kan ping 3 kan nggih. Itu sudah otomatis tumakninah. Andai kan kok baca tasbihnya cuma sekali kok nggak apa-apa. Mau orang baca tasbih pun sholatnya tetap sah. Karena baca tasbih dalam posisi ruku itu hukumnya sunat. Tapi tumakninah berhenti sejenak. Kadar subhanallah itu hukumnya wajib, itu hukumnya fardu, itu rukun sholat. Jadi dalam posisi ruku meneng kabeh anggota badannya kadar kayak orang baca subhanallah. Itu ruku nggih. Asabi utawi kang kaping 7 al-i'tidalu iku i'tidal. I'tidal itu kembali ke posisi semula setelah ruku. Kalau berdiri berarti berdiri tegak. Kalau sholatnya itu dalam posisi duduk ya dia duduk kembali. Ini i'tidal. Nah, orang kalau i'tidal itu kan bacanya sami Allahu liman hamidah. Karena dulu ada cerita kan nggih. Dulu itu ketika i'tidal itu tetap Allahu Akbar, tidak sami Allahu liman hamidah. Sampai pada suatu ketika Sayyidina Abu Bakar niku waya arep jamaah niku ketinggalan pas sampai di masjid itu ngonangi Kanjeng Nabi masih ruku. Kalau ada makmum bisa ruku bareng imam itu kan berarti menangi rokaat. Dia dianggap dapat 1 rokaat. Nah ketika mendapati Kanjeng Nabi dalam posisi ruku, Sayyidina Abu Bakar niku mengucapkan alhamdulillah, artinya tidak ketinggalan apa? Rokaat. Terus akhirnya malaikat Jibril diperintah kalian Gusti Allah kan nyampaikan Kanjeng Nabi pas dalam posisi ruku, menyampaikan nek Gusti Allah niku mendengar ujiannya, mendengar alhamdulillah yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Mulai saat itu kemudian yang semula ketika orang itu i'tidal bacaannya Allahu Akbar berubah menjadi sami Allahu liman hamidah. Nah diartikan kan sami'a midanget sami'a krungu. Allahu sinten Gusti Allah. Liman maring wong hamidah kang muji sapa man ing Allah. Ya, makanya terus bacaannya jadi sami Allahu liman hamidah. Asaminu utawi kang kaping 8 at-tumakninatu iku tumaknina fi indal i'tidal. Jadi ketika i'tidal kembali ke posisi semula setelah ruku. Kalau sholatnya berdiri berarti setelah ruku kemudian berdiri tegak. Itu usahakan tangannya itu jangan gerak-gerak ngeten-ngeten. Kadang kan ada setelah ruku terus i'tidal sami Allahu liman hamidah. Asalnya kan ngeten-ngeten sih. Jadi kalau tumakninah itu semuanya harus diam berhenti. Kadar subhanallah, tangannya nggak usah ngeten-ngeten. Pun mandek sedanten selama kurang lebih kayak orang baca tasbih subhanallah. Itu namanya tumakninah. Atasi utawi kang kaping 9 as-sujudu iku sujud marrotaini kelawan rong ambalan. Yang ke-9 itu sujud 2 kali. Jenengan itu tiap 1 rakaat itu kan melaksanakan sujud 2 kali dan itu rukun. Al-ashiru utawi kang kaping 10 at-tumakninatu iku tumakninah bi dalam sujud. Orang ketika sujud itu harus tumakninah. Kalau jenengan ketika sujud itu membaca tasbih sudah jelas itu pasti tumakninah. Jenengan baca tasbihnya sekali cukup, 3 kali bagus, 11 kali juga bagus, maksimal 11 kali. Oke. Dan misal enten tiyang sujud niku kados pitik notol beras misal. Cepet. Enggak ada diam kadar subhanallah berarti dia dikatakan tidak tumakninah. Kalau tidak tumakninah berarti ada rukun yang tidak dikerjakan. Kalau ada rukun yang tidak dikerjakan berarti sholatnya boten sah. Ini penting nih itu tumakninah. Makanya kadang misal ono wong tiang tanglet, ono wong sholat tarawih 20 rakaat butuh waktu mung 7 menit.
Ya bisa saja sah asalkan rukun-rukunnya itu terpenuhi semua. Ada tumaknina. Tapi kalau nggak ada tumakninanya, berarti ya ada rukun yang tidak terpenuhi. Kalau ada rukun yang tidak terpenuhi, berarti sholatnya tidak sah. Pun gampang mawon ditenani ngoten. Dan tumaknina itu tadi kayak tadi nih, ruku itu sekadar subhanallah. Sekadar subhanallah itu sudah dianggap cukup. Jadi nggak harus rukunya harus baca tasbihnya 3 kali, sujudnya 3 kali, itu nggak harus. Bahkan diem tok meneng kadar subhanallah itu sudah dianggap cukup. Asani asyara al-hadi asyar utawi kang kaping 11 ajulusu itu lungguh iku lungguh bena sajdata ini dalam antarane 2 sujud. Setelah sujud itu ada duduk di antara 2 sujud, itu juga termasuk rukun. Asani asyara utawi kang kaping 12 atumakninatu iku tumaknina fi dalam julus baina sajdatain. Asani asyara utawi kaping 13 at-tasyahhudu iku tasawuf al-akhiru kang akhir. Gak ada tasawuf awal karena tasawuf awal itu termasuk sunnah hayat. Jadi misal ada orang sholat, dia kok tidak tasawuf awal, itu sholatnya tetap apa? Tetap sah. Tapi kalau misal kok jenengan sholatnya jamaah, imamnya tasawuf awal, kok jenengan milih orang tasawuf, yuk sholatnya jenengan batal. Wong kewajibannya makmum kudu anu karo imam. Imamnya tasawuf, makmumnya mboten tasawuf. Itu kan orang mengatakan, wah orang iki ora jamaah berarti. Jamaah kan kudune anut nopo imam misal. Tapi kalau sholat sendirian, dia tidak tasawuf awal, sholatnya tetap sah karena tasawuf awal hukumnya sunnah hayat. Tapi ya kalau dia tidak tasawuf awal terus kok lupa, nanti ada kesunahan sebelum salam melakukan sujud sahwi. Ini tasawuf akhiri. Arabi utawi kang Arabia asyara utawi kang kaping 14. Al-qu'udu iku lungguh fihi ing dalam tasawuf akhir. Jadi tasawuf akhir kemudian dia apa niku duduk di ketika sedang tasawuf. Nah, memiliki mungkin terkait tasawuf akhir itu nanti akan ada pembahasan tersendiri. Jadi tasawuf akhir yang seperti jenengan baca itu tasawuf akhir yang versi lengkap. Oke. Jadi nanti ada bab sendiri, baca Fatihah di enten, sujud itu nanti rukunnya enten, tasawuf itu bacaane niki nggih, bacaane sing paling pendek at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mun niku tasawuf nggih. Tasawuf paling pendek niku. Mungkin setelah itu kan nomor 15 itu sholawat. Sholawat yang paling pendek itu Allahumma sholli ala Muhammad pun itu paling minimal. Jadi tasawuf yang jenengan baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah sampai innaka hamidum majid itu termasuk tasawuf yang lengkap. Nah, versi minimalnya tadi. Al-khamisa asyara. Jadi tasawuf kemudian yang nomor 14 duduk di dalam tasawuf, sekarang nomor 15. Al-khamisa asyara utawi kaping 15 as-sholatu iku maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi ing dalam tasawuf akhir. Jadi maca sholawat ke Kanjeng Nabi ketika tasawuf akhir itu termasuk rukun. Jadi kalau lupa nggak baca sholawat berarti sholatnya boten sah. Makanya kanggo awake dhewe niku baca sholawat itu wajib setiap kita tasawuf. Makanya ketika
enten ayat Quran ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wong iman iku diperintah diwajibaken maca sholawat kangge Kanjeng Nabi minimal tiap sholat. Kapan? Waktu tasawuf. Karena tasawuf itu di dalamnya ada rukun tasawuf akhir ya. Ada rukun harus membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi minimal Allahumma sholli ala Muhammad titik. Ya Allahumma sholli ala Muhammad itu minimal ya. Kalau versi lengkapnya ya Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwaji wa dzurriyyati kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwaji wa dzurriyyati kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Atau yang biasa kita baca. Yang kita baca dengan yang saya baca ini ada sedikit perbedaan. Tapi nggak masalah ya. Karena ini sholawat yang versi nopo lengkap. Asa bisa asaro utawi kang kaping 16 assalamu iku uluk salam. Uluk salam yang keberapa? Yang pertama minimal assalamualaikum. Oke. Jadi salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Makanya ketika ada orang sholat di tengah-tengah sholat kudu ngentut diempet. Dimpet sampai terus salam. Assalamualaikum orang tua. Assalamualaikum tut misal. Nggak usah melakukan salam yang kedua. Sudah selesai sholatnya. Kalau dia memutuskan tetap salam yang kedua, berarti dia kentut di tengah-tengah sholat. Makanya ketika sudah salam yang pertama, yang rukun kok kentut, ya udah selesai, nggak perlu salam yang kedua. Jadi minimal salamnya assalamualaikum. Kalau versi sempurnanya assalamualaikum warahmatullah. Itu yang ke-16. Asabia asaru utawi kang kaping 17 at-tartibu iku tertib. Tertib di antara beberapa rukun yang sudah disebut sebelumnya yang 16 tadi. Tertib itu termasuk rukun yang terakhir yaitu nomor 17. Jadi di antara rukun-rukun sholat itu ternyata mayoritas didominasi rukun yang sifatnya fi'li. Rukun qauli kan hanya tadi kan takbir Allahu Akbar, kemudian Al-Fatihah, kemudian tasawuf akhir, kemudian sholawat kepada Kanjeng Nabi, kemudian assalamualaikum salam, udah. Yang lain itu rukun yang sifatnya fi'li, rukuk ge fi'li, i'tidal ge fi'li, sujud ge fi'li, duduk di antara dua sujud ge fi'li. Makanya kemudian hadis solu kama ra'aitumuni usolli, terus Kanjeng Nabi praktek sholat itu banyak ulama yang memasukkannya ke hadis yang sifatnya fi'li, hadis yang isinya itu pekerjaan. Karena memang isinya lebih banyak fi'lu Nabi daripada ucapan. Sholat itu meskipun terdiri dari aqwalun wa af'alun, tapi tetap didominasi oleh fi'li, oleh pekerjaan. Jadi yang qauli itu yang tadi saja, selainnya itu fi'li. Ini tertib terakhir. Ini rukun yang nomor 17. Terus faslun an-niyatu salah satu darajat wallahu alam bishawab. Enten sing ajeng tanglet monggo. Iya, gimana Gara? Gimana? Mata iya. Kalau nggih. Jadi ngeten, kalau terangkan sholat itu kalau menutup mata merem itu malah hukumnya makruh. Jadi sebenarnya orang itu bisa lebih mudah khusyuk di dalam sholatnya itu bukan dengan cara memejamkan mata.
tapi dengan cara mentadaburi bacaan yang ia baca. Mentadaburi itu angan-angan maknanya. Misal alhamdulillahirabbil alamin, karo angan-angan maknanya segala puji bagi Allah Pangeran yang mengatur segala alam. Jadi dengan mentadaburi makna yang ia baca itu akan lebih membantu ia untuk nopo khusyuk. Kalau nopo niku menutup mata, merem, itu malah hukumnya makruh. Tapi andaikan dalam kondisi tertentu, ya kan, misalnya dia ketika tidak merem itu malah dia itu sholatnya ngelantur kemana-mana, misal ngarepe kuwi, misal sing sholat itu nganggo kaos, enten gambar-gambarnya, enten tulisan-tulisan ini, utawa perlu motif-motif nek melek itu jadi ngelantur kemana-mana. Kemudian dia memilih aku ben rotok iso khusyuk lah, tak merem-merem, itu ya nggak apa-apa. Jadi ada yang mengatakan, ulama mengatakan bahwa ya tadi, jadi kalau orang menutup mata itu malah hukum asalnya ketika sholat itu makruh. Tapi dalam kondisi tertentu ya tadi, daripada nggak khusyuk, aku khusyuk iso merem misal, karena depanku isi gambar-gambar macam-macam misal. Jadi nggak masalah, darah ya. Jadi misal kok dengan menutup mata ya boleh, tapi tadi menutup mata itu kalau dalam kitab-kitab itu dijelaskan hukumnya makruh. Jadi orang itu akan bisa lebih membantu dalam khusyuk sholat itu ketika dia angan-angan maknanya. Jadi dia baca apa itu dia angan-angan maknanya. Itu akan lebih membantu dia khusyuk dalam sholat. Terus kalau bergeser ketika mata. Orang kadang sholat itu kan kayak kemarin ketika kita bahas menyinggung sedikit mengenai hal-hal yang membatalkan sholat. Mata itu, gerakan mata itu tidak dihitung. Jadi misal orang sholat meripati ngeten terus selama sholat 100 ngeten terus misal, ya nggak apa-apa. Karena gerakan mata itu sifatnya gerakan yang kolil sedikit, jadi nggak dihitung. Kayak gerakan jari itu kan misal gerak kayak gini ya nggak dihitung. Tapi lalu yang gerak itu tangannya itu sudah mulai dihitung. Jadi tadi misal jadi kepengen lebih mudah khusyuk tadi ya di angan-angan maknanya. Ali-ali dengan cara menutup mata. Tapi andai kan menutup mata ya tetap sholatnya hukumnya sah. Seperti itu. Mungkin ada yang lain. Oke, mau Mas. Maksudnya berikut? Kita mandi, tapi dibandingkan kita butuh oh berarti wudunya ya? Oh mantan, jadi orang mandi kemudian masih telanjang wudu, wudu setelah itu kemudian sholat. Itu wudunya bagaimana hukumnya? Wudu dalam keadaan telanjang, tetap wudunya hukumnya sah. Kalau ditanya sah apa enggak wudunya sah. Tapi yang terbaik adalah wudu dalam posisi menutup aurat. Tapi andaikan dia wudu dalam posisi telanjang, wudunya tetap sah. Kalau ditanya sah apa enggak sah Mas, karena terbukanya aurat itu tidak menjadikan wudu itu menjadi batal. Tapi yang baik berarti wudu dalam posisi menutup aurat. Jadi kalau misal ditanya sah apa enggak sah, tapi kalau disuruh memilih yang lebih utama berarti anduan dulu, setelah itu baru wudu. Akhirnya wudunya itu dalam kondisi auratnya tertutup. Kayaknya jadi salah satu itu loh Mas, ingat saya. Bukan keliru di antara hal yang menjadikan fakir itu orang wudu dalam kondisi telanjang. Ingat saya, kalau nanti membaca ikutan keliru itu ada beberapa hal pekerjaan yang menjadikan orang itu jadi fakir, di antaranya itu kayaknya wudu dalam keadaan telanjang.
Ya termasuk orang duduk di pintu, di antara pintu sendian pintu nih loh, itu juga menjadikan apa pikir nih kayaknya termasuk itu wudhu dalam keadaan apa telanjang. Ya mungkin buat motivasi biar orang itu terus memilih ketika wudhu itu sudah dalam keadaan menutup apa. Tapi jelas wudhunya hukumnya apa sah. Berikut rumah sabar. Dalam wudhu mau sholat dulu misalnya itu dalam wudhu dia wudhu itu selesai niat itu udah betul mau sholat dulu tinggalan mau istirahat jadi di dalam itu langsung takbir Tidak apa? tidak niat Pas takbiratul ihram. Oke. ini sudah penting mau sholat dulu. Oke. Itu kalau Syafi'iyah nggak sah sholatnya. Kalau Syafi'iyah niat itu harus pas takbiratul ihram. Karena niat itu syarat dari sahnya ibadah. Tapi kalau Hanafiyah itu sah. Karena menurut Hanafiyah niat itu hanya sebagai kesempurnaan ibadah. Makanya ketika mentafsiri inamal a'malu binniyat, Syafi'iyah inama sihatil a'mal binniyat. Kalau Hanafiyah inama kamalul ibadah atau kamalul a'mal binniyat. Jadi misal kerentaknya sebelum niku nggih takbiratul ihram, itu kalau Hanafiyah sih sah-sah saja, tapi Syafi'iyah enggak sama. Syafi'iyah niatnya harus pas takbiratul ihram. Makanya tadi disebutkan rukun yang pertama ada niatnya dengan hati dan niatnya pas takbiratul ihram. Jadi ya takbir, ketika takbir niat mas kerentak daripada sholatnya nopo tidak sah. Ya kita kan belajarnya Syafi'iyah ini, kita belajarnya Syafi'iyah. Jadi kalau ditanya ya sholatnya nggak sah kalau tanpa niat saat takbiratul nopo. Ya lebih baik ketinggalan rokaat daripada sholatnya tidak sah. Tapi kalau ditanya apakah ada yang sah, ya ada tadi. Hanafiyah itu sah. Sama kayak ketika ditanya mau kemana kan, mau sholat sampai lokasi pas takbir gak niat, itu dia udah ada kerentak. Ya udah ada kerentak. Karena apa? Niat bagi Hanafiyah itu hanya sebatas kesempurnaan amal atau kesempurnaan ibadah, sehingga kalau tidak niat ya nggak apa-apa, tetap sah, tapi kurang sempurna. Tapi kalau Syafi'iyah enggak, sah tidaknya ibadah itu harus ada niat. Berarti kalau nggak niat berarti tidak sah. Lah ibadah itu niatnya itu di awal ibadah. Kayak wudhu ya pas membasuh wajah. Sholat berarti pas takbiratul ihram. Kecuali puasa. Puasa nggak pas tulu'ul fajri, angel mas ya. Pemenang yang biasanya turunnya jam bar sahur, turu ya kan, tangi-tangi jam 5:30 kan orang menangi tulu'ul fajri. Akhirnya kemudian dikasih keringanan, wis kanggo poso niatnya orang pas awal poso, tapi niatnya malamnya. Makanya kemudian ada kewajiban niat puasa harus tadi itu niatnya kudu malam harinya. Nginep niat. Jadi kalau ditanya seperti itu mas, Syafi'iyah sholatnya tidak sah, harus niat dan niatnya pas takbiratul. Beliau mas. Ya. Mungkin sedikit aja. Oke, monggo. Jadi ketika kita wudhu, di tengah-tengah wudhu kita tentu apakah kita lanjut saja karena kita belum punya wudhu, karena batal wudhu itu kan kita punya wudhu. Apakah kita mengulangi lagi karena kita tentu di tengah-tengah. Jika misalnya tadi kita lanjut terus kita sholat, apakah sah? Bagaimana? Jadi ini ada pertanyaan dia, ada orang wudhu belum selesai, di tengah-tengah wudhunya kentut. Berarti kan kalau tadi dijelaskan yang namanya orang batal wudhu kalau dia sudah punya wudhu, ya kan Be? Itu bagaimana ketika orang kentut di tengah-tengah wudhu terus melanjutkan wudhunya, tidak mengulangi wudhunya, kemudian setelah itu sholat, apakah sholatnya itu sah? Sholatnya nggak sah karena wudhunya dianggap
tidak sah. Jadi ngeten. Misalnya ada orang wudhu baru basuh wajah, berarti dia itu baru hilang hadas wajahnya saja. Kok kentut, berarti hadas wajah itu kembali ada. Kalau ada orang setelah basuh wajah, basuh tangan, terus kentut, berarti batal basuhan wajah dan basuhan tangannya. Oke, jadi wudhu itu kan yang fardu kan setelah niat disertai membasuh wajah, terus kan basuh wajah, setelah itu basuh tangan, setelah itu ngusap kepala, setelah itu membasuh kaki. Itu ketika ia basuh wajah, hadas yang ada di wajah hilang. Kalau dia basuh tangan, hadas yang di tangan jadi hilang. Kalau dia melakukan hal-hal di tengah-tengah wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu, otomatis fardu wudhu yang ia lakukan menjadi batal. Tidak harus wudhu selesai terus kentut baru wudhunya batal, enggak. Jadi kalau orang sudah niat basuh wajah, setelah itu kok kentut, berarti harus mengulangi lagi. Karena satu, orang wudhu itu harus tertib, harus urut. Ketika basuh tangan, sebelumnya dia harus basuh wajah. Dan ketika selama praktek wudhu mulai awal sampai akhir, tidak ada hal-hal yang membatalkan wudhu di tengah-tengah wudhu. Makanya ketika ada praktek ngeten, ada orang wudhu basuh wajah di Banjarnegara, basuh tangannya kemudian di Wonosobo, usap kepalanya di Temanggung, basuh kakinya di Semarang. Itu wudhunya bisa sah asalkan mulai awal Banjar sampai Semarang tadi tidak ada hal-hal yang membatalkan puasa. Kok puasa? Membatalkan apa? Wudhu, puasa. Tapi dengan catatan tadi loh, di tengah-tengah itu selama mulai dia basuh wajah, niat basuh wajah sampai basuh kaki itu nggak ada hal yang membatalkan wudhu. Tapi dia nggak dapat kesunahan mualah, tidak dapat kesunahan nuli. Jadi misal ditanyakan seperti praktek kasus seperti tadi, ketika dia memilih wudhunya lanjut, padahal tentu di tengah-tengah wudhu terus sholatnya tidak sah karena wudhunya tidak sah. Jadi kalau misal kok setelah basuh wajah kok kentut, berarti ngulangi lagi karena hadas wajah tadi kembali ada. Terus ngoten Mas Alif, jadi harus diulangi wudhunya baru kemudian sholat. Kalau lanjut berarti sholatnya tidak sah. Oke, kita mandi besar nih, buang hadas besar, otomatis nggak hadas kecilnya itu terbuang, dan kita mandi hadas besar. Sudah mandi hadas besar, tak wudhu lagi langsung sholat. Apakah boleh? Boleh. Jadi orang hadas besar mandi itu hadas kecilnya otomatis ikut hilang. Dengan catatan ketika dia mandi tidak boleh ada hal-hal yang membatalkan wudhu. Oke, jadi misal ini Mas, ono wong niat hadas besar, pas wudhu itu tangannya nggak sempat memegang kemaluan, nggak memegang kubul, nggak memegang dubur. Setelah mandi terus langsung sholat tanpa wudhu, itu hukumnya boleh. Karena ketika mandi menghilangkan hadas besar, hadas kecil juga ikut hilang. Cuma kaprai, wong nek mandi kan tangannya kan ngosok-ngosok kan, kadang megang kubule, kadang memegang dubure, sehingga setelah mandi dia wajib wudhu. Karena ketika dia menghilangkan hadas besar, dalam prosesnya, dalam prakteknya dia melakukan hal-hal yang menimbulkan hadas kecil, sehingga setelah mandi dia harus wudhu. Hadas ngoten Mas. Jadi misalkan dia dalam praktek hadas besarnya, mandi junubnya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, tidak ada sesuatu yang membatalkan wudhu atau mendatangkan hadas kecil, maka hadas kecilnya juga ikut hilang. Jadi setelah itu nggak perlu wudhu, langsung sholat hukumnya sah. Seperti itu Mas. Betul apa? Prakteknya mau, tapi dengan catatan tadi loh, pas adus gede
hal-hal yang membatalkan wudhu, yang mendatangkan hadas kecil tidak ada. Yorak nyekel area-area yang membatalkan wudhu, yorak ngentut, ya kan, dan seterusnya. Seperti itu mas. Pun, oke, monggo mas. Pokoknya intinya enten tiang sholat, sholat waktu asar habis, pas sholat asar di tengah-tengah sholatnya ada maghrib, berarti sholatnya tetap sah, sholatnya tetap dikatakan sholat ada, bukan qadha, karena ada bagian sholat yang ada di waktunya. Nah nanti dilihat mas, dilihat ini terkait dosa apa enggaknya. Kalau dia kok sengaja mengakhirkan melakukan sholat hingga ada bagian sholat yang keluar waktu, kok tanpa ada udzur, dia dosa. Dia dosa. Misal kuailah santai, rodok sorean lah sholatnya. Akhirnya kesorean sholatnya ada bagian yang keluar waktu, dosa dia. Dosa karena ada bagian sholat yang keluar waktu. Tapi misal dia tidur mas, belum asar dia tidur, tangi-tangi maghrib kurang semenit, wudhu cepet-cepetan setengah menit lagi Allahu Akbar, terus adzan, sholatnya tetap dikatakan sholat ada. Tapi dia gak dosa mas, karena dia punya udzur. Kemarin kan dibahas udzur sholat kan ada dua kan, setunggal naum tidur, dua nisyan lupa karena sibuk melakukan sesuatu yang hukumnya boleh, bukan sesuatu yang hukumnya tidak boleh, ya. Jadi kalau ditanya sholatnya bagaimana, sholatnya sah, sholatnya harus dilanjut, kemudian sholatnya ada, terkait dia dosa apa enggak, dilihat kondisinya, dilihat sebelum dia kenapa kok sampai ada bagian sholat dia sampai keluar waktu, karena apa. Kalau karena udzur enggak dosa, kalau tidak ada udzur berarti dia berdosa. Jadi nek wis waktune mepet mas, ya makanya waktu sholat itu ada waktu tahrim. Waktu tahrim itu waktu di mana ketika orang mengerjakan sholat pada waktu itu ada bagian sholat yang keluar waktu. Jangan sholat itu butuh 3 menit, sengaja sholat engkolah, nek kurang 2 menit aku lagi sholat, berarti sholatnya di waktu tahrim, dosa mas. Dosa dari sisi ada bagian sholat yang keluar waktu. Ojo terus malah tahrim dosa, ya ora usah sholat, ya malah tambah dosa, ya kan? Dia kudu cepet-cepet sholat mas, ya kan? Terkait tadi ada bagian sholat yang keluar waktu, dia dosa. Luwe dosa nih ora sholat, luwe dosa nih ora usah sholat sekalian lah, wis kadung nopo waktu nih enggak wajib nopo sholat. Bahkan ketika waktunya udah habis dia wajib qadha. Jadi wis keburu maghrib, yo wis qadha alillahi ta'ala. Yo kudu saat itu qadha mas. Kalau tanpa udzur, nggak usah nunggu maghrib besoknya. Tak qadha besok maghrib lah. Ya nggak boleh ya. Nggak boleh, artinya dia akan dosa terus sampai besok. Terus ngoten mas. Tetap lanjut sholatnya sah, sholatnya ada. Terkait dosa apa enggak dilihat-lihat tadi. Kok dia mengakhirkan sholat sampai ada bagian yang keluar waktu itu karena udzur apa tidak. Karena udzur berarti enggak berdosa, kalau tanpa udzur berarti berdosa. Sampun nggih?